Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resandi Permana dari Prodi Pendidikan Tata Boga 2020, kelas 1B dengan NIM 2006473. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD dan Ibu Imas Kurniawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah umum dasar negara atau Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang. Yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya,
dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savig bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dinamika dan tantangan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagian contoh di dalamnya. Penanganannya yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya keutuhan bangsa dan Pancasila.